Jadi, oke, kita membicarakan vestibular tadi seperti saya bilang ada hipo, ada hiper. Nah, untuk vestibular hiposensitif yang pasif ini, pola registrasinya rendah. Jadi inputan yang diperoleh dari vestibular itu sangat rendah. Sebenarnya input itu kemana sih? Itu ke otak kita. Nah, jadi otak anak tersebut tidak menerima informasi vestibular. Nah, biasanya ciri-ciri anak tersebut, anak ini sering terjatuh, sering kehilangan keseimbangan. Terus yang paling ekstrim, kalau jalan itu dia harus ngelihat kakinya. Nah, kalau lihat kakinya terus ya sama aja kan dia akan menabrak sesuatu yang di depannya karena dia terlalu concern terhadap bagaimana kakinya itu harus berjalan. Nah, anak-anak ini harus melakukan seperti itu untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi anak-anak ini cenderung cepat capek. Nggak tahu sedikit gitu anaknya kok capek ya, karena energinya habis. Dibuat untuk jalan aja harus secara sadar dia melihat kakinya, apapun tugas-tugas yang dilakukan yang mestinya kita akhirnya bisa melakukan secara otomatis, dia nggak bisa. Dia harus benar-benar dibantu oleh matanya. Nah, itu semua akan menjadikan anak kita anak yang capean. Dan biasanya orang tua akan bilang, ini anak saya itu kenapa sih? Dikit-dikit kok sudah capek tidur, kayaknya nggak bersemangat gitu. Nah, kalau kita jadi dia pun, kita pun akan ya seperti itulah. Karena energinya sangat banyak terbuang untuk hal-hal yang sehari-hari yang mestinya bisa dilakukan secara otomatis. Terus dia, karena dia hiposensitif, anak-anak kita itu suka berputar-putar, muter-muter sendiri gitu. Kalau kita mungkin bisa pusing ya, tapi kok anak ini kok nggak pusing ya? Terus ada orang tua yang bilang, anak saya hebat loh Bu, dia bisa putar-putar tanpa pusing. Kita bisa pusing tapi anak saya nggak pusing. Ya memang hebat di sananya dia, karena dia hiposensitif. Nah kalau kita kan kita benar-benar akan merasakan gerakan kepala yang akan merangsang keseimbangan kita pada waktu kita berputar-putar. Jadi itu banyak sekali nih. Kalau anak berputar-putar dalam waktu lama tanpa pusing, jadi ini salah satu yang ibu bisa dapatkan bahwa anak ibu hiposensitif dengan yang pasif. Terus, untuk menabrak benda tanpa menyadarinya, ya karena dia selalu fokus terhadap satu tugas. Seperti dia tadi berjalan. Dia fokus terhadap jalannya. Sampai dia pun tidak menyadari benda-benda di sekelilingnya itu seberapa jauh dari dia. Jadi dia akan menabrak benda-benda, menabrak orang tanpa menyadarinya. Dia nggak sadar. Bukan dia sengaja, tapi memang dia nggak sadar untuk melakukan itu. Nah, kalau tidak dapat mengikuti objek bergerak seperti mobil dengan matanya, mungkin dia tidak akan bermain seperti anak-anak kalau main pesawat ya. Dia akan membawa pesawat yang gitu ya. Dia mengikuti dengan matanya. Anak ini mungkin tidak akan melakukan itu karena itu akan sangat sulit bagi dia untuk melakukan tugas-tugas ini. Jadi salah satu yang hiposensitif ini adalah yang pasif ini kriterianya seperti ini. Ciri-cirinya. Kalau kita sekarang belajar membicarakan yang aktif, hiposensitif tetapi yang aktif.
Ini juga banyak ini. Ini anak-anak yang suka kayaknya tidak tahu takut, dia akan melompat dari ketinggian apapun yang kita tahu itu akan membahayakan. Terus dia juga suka sesuatu permainan yang ekstrim, gerakannya ekstrim. Seperti kalau dia main di ayunan, dia pengen mainnya tuh sangat kenceng gitu ya. Atau sesuatu yang berputar, dia akan suka seperti kalau kita ada apa ya, ayunan. Ayunan kan kita bisa masukkan, kita putar-putar-putar, setelah kita lepaskan dia akan putar balik kan. Nah, dia akan seneng yang seperti itu. Terus untuk anak-anak ini biasanya orang tua rumahnya sudah tidak seperti rumah karena harus dikasih jaring-jaring. Karena mungkin dia akan juga melompat dari tangga ke bawah. Nah, kita akan tahu itu resikonya tulang patah. Tapi dia nggak tahu resiko itu. Jadi semuanya harus diberikan pengaman supaya jangan sampai dia melukai dirinya sendiri dengan cara melompat dari tempat yang sangat tinggi. Nah, dia juga senang gerakan, pokoknya dia itu senang dengan gerakan kepalanya itu yang melakukan gerakan yang ekstrim. Mestinya berputar ekstrim, memantul ekstrim. Nah, itu karena memberikan masukan vestibular yang dia perlukan dengan menggerakkan especially terutama bagian kepalanya. Jadi dia akan suka memantul. Memantul itu pakai itu loh. Apa sih? Saya kok lupa. Biasanya kalau anak-anak nggak ada itu ya, dia akan lompat-lompat di atas spring bed sampai spring bednya rusak. Ya. Dan dia karena aktivitas yang ekstrim ini, kelihatannya anak ini tidak pernah capek. Lain sama yang tadi ya. Jadi ini kelihatannya tidak pernah berhenti bergerak secara ekstrim. Kalau nggak lari ya lompat, kalau nggak lompat ya mungkin dia memanjat. Ya. Jadi apapun yang dilakukan itu berkaitan dengan gerakan-gerakan yang ekstrim. Nah, kalau Ibu masukkan dia di taman bermain, kalau yang ada roller coaster, dia paling suka ini mainan roller coaster itu, karena benar-benar memberikan input vestibular yang besar untuk dia. Orang lain muntah-muntah, dia mungkin nggak muntah. Nah, jadi salah satu lagi juga rocking. Rocking ini dia bisa sambil duduk, bisa juga sambil berdiri. Ibu tahu ya, gerakan rocking itu gerakan maju, mundur. Kalau dia tuh nggak bisa diem. Kalau begitu diem, dia akan berusaha bergerak. Nggak tahu itu ya, itu rocking ini kan bisa dilakukan secara duduk. Dan mungkin kalau duduk di kelas, dia akan tidak pernah bisa tenang. Nah, anak-anak ini yang modelnya kayak gerak terus. Meskipun di tempat duduknya itu dia harus duduk. Dia duduk memang, tetapi dia terus bergerak di atas tempat duduk. Dia mungkin suka dengan posisi tubuh terbalik ya, kepala di bawah. Kalau kita di monkey bar itu, kan kalau monkey barnya modelnya setengah lingkaran, ada waktunya kan pada waktu dia turun, kepala dia ada di bawah, kakinya di atas. Nah, itu sesuatu yang kayaknya hiposensitif yang aktif ini sangat mudah untuk diidentifikasi, dibedakan dari vestibular yang hiposensitif yang pasif. Kira-kira Ibu sudah tahu ya mengenai ciri-ciri anak-anak ini. Nah,
Sekarang kita berikan kira-kira kasus. Biasanya anak yang hiposensitif itu bagaimana? Anak ini di sekolah, gurunya mengamati, dia suka naik ke atas meja di kelasnya, melompat dari meja, dan guru-gurunya selalu khawatir. Nantinya dia di kelas itu takutnya nanti jatuhnya dengan yang tidak tepat, akhirnya anak ini akan terluka. Tetapi kita tidak akan pernah bisa menghentikan perilaku ini, walaupun sudah diberitahu, sudah dilarang, mungkin dipegang. Begitu kita lengah sedikit, anaknya udah melakukan itu lagi. Jadi di sini gurunya mengatakan kepada orang tuanya. Orang tuanya juga ngomong, kalau di rumah juga seperti itu. Selain di kelas, kalau dia di tempat bermain, juga dia melakukan hal-hal yang lebih. Mestinya di taman bermain, kita mestinya sliding gini ya, yang sliding apa ya, perosotan ya. Kalau dia mungkin nggak perosotan, dia lompat dari atas tempatnya perosotan itu ke bawah. Nah, jadi akhirnya dia lebih suka itu karena inputan vestibularnya lebih besar. Dia juga suka diputar di ayunan berulang kali. Diputar akhirnya ayunan itu nggak ke depan ke belakang, tetapi diputar sampai begitu, sampai maksimum kita lepas, dia akan cepat putar balikan. Nah, dia suka gerakan itu. Nah, untuk hal ini, contoh untuk anak M ini, dia mempunyai pemrosesan vestibular yang hiposensitif. Dia membutuhkan input vestibular dalam jumlah besar dan terus-menerus. Jadi dia aktif. Ya. Ini jenis hiposensitif yang aktif. Oke, sekarang bagaimana kita mau strateginya untuk anak-anak yang seperti ini? Jadi sebenarnya anak-anak ini melakukan hal seperti itu karena memang kebutuhan dalam dirinya ya. Jadi kita tidak boleh melarang dia anak melakukan hal-hal yang bahwa anak ini perlu bergerak, tetapi kita arahkan gerakannya itu yang benar. Jadi kita sediakanlah alat-alat yang aman bagi dia untuk bergerak. Jadi kalau umpamanya di rumah nggak ada trampolin ya, dia itu dan dia akan terus memantul-mantulkan ini. Nah, ini juga memberikan inputan vestibular yang besar. Jadi bolanya itu dia bisa memantul-mantul sambil duduk di atas bola besar, atau dia bisa melompat-lompat di atas trampolin. Nah, kalau anaknya nggak bisa melompat, ya kita ajarkan melompat itu, kita pegang mungkin di area ini dekat ketiaknya ini dipegang. Nah, ajarkan dia untuk melompat, karena saya tahu anak-anak ini kadang-kadang nggak bisa melompat dengan benar. Kalau kita melompat dengan benar itu kaki kita akan harus flexion, menekuk dulu, baru kita lompatkan. Nah, tetapi anak-anak ini akan melompat dengan posisi berdiri. Berdiri dia bisa melompat-lompat kalau itu di atas trampolin. Tapi itu kan cara melompat yang salah. Jadi ibu bapak harus
ajarkan cara melompat yang benar. Jadi lututnya itu harus flex. Flex itu menekuk, habis itu baru lompat lah. Nah, ini karena itu tubuh kita itu memang diberikan lutut kita itu sebagai shock absorb. Jadi kalau kita landing dari lompat dari manapun, kita selalu melakukan itu supaya tidak melukai ini lutut kita. Lutut kita jangan sampai kena benturan itu rusak. Jadi kita pada waktu kita mengajarkan anak melompat yang benar di atas trampolin. Kalau memantul di atas bola itu jauh mungkin lebih safe ya, lebih aman. Nah, memantul di atas bola itu juga akan melatih diafragma anak-anak ini. Karena anak-anak ini kebanyakan untuk anak-anak yang belum bisa berbicara, dia juga sulit untuk meniup.